Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan kita pada hari ini. Langsung saja saya akan memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Indah Kesuma. Yang kedua yaitu teman saya yang bernama Lili Ramadhani. Langsung saja saya akan membacakan pembahasan saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah Orde Baru di bidang pendidikan Islam. Yang kedua, kebijakan pendidikan Islam pada era reformasi. Yang ketiga, kebijakan pendidikan Islam masa Orde Baru. Yang keempat, keberhasilan pendidik Islam pada masa Orde Baru. Yang kelima, kurikulum pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Lanjut, saya akan membacakan penjelasannya. Yang pertama, tentang kebijakan pemerintah Orde Baru di bidang pendidikan Islam. Ketika memasuki era Orde Baru tahun 1966, MPRS mengeluarkan ketetapan nomor 27 MPRS 1966 bab 1 pasal 1 mengatakan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas negeri. Demikian pula halnya dengan TAP MPR nomor 4 MPR 1978 yang memuat GBHN mempertegas kembali pelaksanaan pendidikan agama mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Bahkan lebih rinci lagi dijelaskan pada keputusan pemerintah nomor 08-C-U-1975 bahwa pendidikan agama di sekolah dasar sampai sekolah menengah merupakan salah satu bidang studi. Bidang studi pendidikan agama diajarkan dalam tiap minggu 2 jam untuk kelas 1, 2, 3 SD, 3 jam untuk kelas 4, 5, 6, serta 2 jam untuk SMP dan SMA. Bahkan menjadi penentu kenaikan kelas jika nilai PAI tidak mencapai sekurang-kurangnya 6. Berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka memperkuat kedudukan pendidikan agama. Hal ini dapat dilihat setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 9 Pasal 39 ayat 1 ditegaskan bahwa isi kurikulum tiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Lanjut, penjelasan yang kedua yaitu tentang kebijakan pendidikan Islam pada era reformasi. Masa reformasi mulai dari tahun 1998 hingga kini berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Otonomi Daerah. Kebijakan tersebut mengisyaratkan kemungkinan perluasan wilayah, termasuk pengelolaan dan pengembangan pendidikan. Pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik.
Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang terdiri dari 8 bab dan 84 pasal, memuat berbagai kebijakan menyangkut kedudukan, fungsi, tujuan, kualifikasi, hak, dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan, penghargaan, perlindungan sanksi, cuti, dan lain-lain sebagainya bagi guru dan dosen. Yang keempat, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang memuat 8 macam standar, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Kebijakan ini diharapkan dapat membawa perubahan pada sisi manajerial dan proses pendidikan Islam. Peraturan pemerintah tersebut secara eksplisit bagaimana seharusnya pendidikan agama dan keagamaan dilaksanakan. Yang keenam, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang kompetensi lulusan pendidikan agama dan bahasa Arab. Lanjut pembahasan ketiga, yaitu tentang kebijakan pendidikan pada Islam masa Orde Baru. Perkembangan pendidikan Islam masa Orde Baru setahap demi setahap mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Di antaranya, lembaga-lembaga pesantren mulai mendirikan madrasah dalam sistem pendidikannya. Dalam sistem ini, jenjang-jenjang pendidikan terbagi menjadi ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Sistem madrasah ini mendorong perkembangan pesantren sehingga jumlahnya meningkat pesat. Pada tahun 1958 atau 1959 lahirlah madrasah wajib belajar yang memiliki hak dan kewajiban seperti sekolah negeri. Selanjutnya, di tahun 1965, berdasarkan rumusan seminar pondok pesantren di Yogyakarta, disepakati di pondok pesantren perlu dimasukkan pelajaran keterampilan seperti pertanian dan pertukangan. Keadaan inilah yang mendorong tokoh-tokoh Islam menuntut agar madrasah dan pendidikan keagamaan dimasukkan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Reaksi terhadap sikap pemerintah yang mendiskriminasikan menjadi lebih keras dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 yang kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974. Kapres dan Inpres ini isinya dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah dari pendidikan nasional. Bahkan sebagai umat Islam memandang Kepres dan Impres itu sebagai manuver untuk mengabaikan peran dan manfaat madrasah yang sejak zaman penjajahan telah diselenggarakan umat Islam. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu keberhasilan pendidik Islam pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini mencatat banyak keberhasilan, diantaranya adalah 1. Pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas. TAP MPRS nomor 27/MPRS 1966. Yang kedua, madrasah mendapat perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum. Yang ketiga, pesantren mendapat perhatian melalui subsidi dan pembinaan. Yang keempat, berdirinya MUI Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975. Yang kelima, pelarangan
SD, ESB, atau sumbangan dana sosial berhadiah mulai tahun 1993 setelah berjalan sejak awal tahun 1980-an. Yang keenam, pemerintah memberi izin pada pelajar muslimah untuk memakai rok panjang dan busana, jilbab, di sekolah-sekolah negeri sebagai ganti seragam sekolah yang biasanya menggunakan rok pendek atau baju pendek dan tidak menggunakan jilbab, dan itu membuka aurat kita. Yang ketujuh, terbentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ke-8, terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang ke-9, adanya Komplikasi Hukum Islam atau KHI. 10. Dukungan pemerintah terhadap pendiri Bank Islam, Bank Muamalat. 11. Pendiri Bazis atau Badan Amil Zakat, Infak, dan Sodaqoh. Yang ke-12, pemberlakuan label halal atau haram oleh MUI bagi produk makanan dan minuman pada kemasannya, terutama bagi jenis olahan. Yang ke-13, pemerintah memfasilitasi penyebaran dai ke daerah terpencil dan lahan transmigrasi. Yang ke-14, mengadakan MTQ atau Musabaqatil Tilawatil Quran. Yang ke-15, mengadakan peringatan Hari Besar Islam di Masjid Istiqlal. Yang ke-16, mencetak dan mengedarkan mushaf Al-Quran dan buku-buku agama Islam yang kemudian diberikan ke masjid atau perpustakaan Islam. Yang ke-17, terpusatnya jamaah haji di asrama haji. Yang ke-18, penayangan pelajaran bahasa Arab di TVRI. Yang ke-19, berdirinya MAN PK atau program khusus. Yang ke-20, mengadakan pendidikan pasca sarjana untuk dosen IAIN baik ke dalam. Lanjut ke pembahasan yang ke-5, yaitu kurikulum pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Program kurikulum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Pendidikan agama yang terdiri atas Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, SKI, dan bahasa Arab. Dan pendidikan umum antara lain PMP, PSBB, Bahasa dan Sastra Indonesia, Pengetahuan Sains, Olahraga, dan Kesejahteraan, dan MTK atau Matematika. Yang kedua yaitu pendidikan seni atau yang biasa disebut dengan pendidikan keterampilan, yang terdiri dari bahasa Inggris di tingkat MTS dan MA, geografi di tingkat MA, biologi di tingkat MA, fisika di tingkat MA, dan kimia di tingkat MA. Sebagai esensi dari pembakuan kurikulum di sekolah umum dan madrasah ini memuat antara lain 1. Kurikulum sekolah dan madrasah terdiri atas program inti dan program pilihan. Yang kedua, program inti dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan sekolah umum dan madrasah, dan program inti sekolah umum dan madrasah secara kualitatif sama. Yang ketiga, program khusus atau pilihan diadakan untuk memberikan bekal kemampuan siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi bagi sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Yang keempat, pengaturan pelaksanaan kurikulum sekolah untuk sekolah umum dan madrasah mengenai sistem kredit semester, bimbingan karir, ketuntasan belajar. Yang kelima, hal-hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kurikulum akan diatur bersama oleh kedua departemen yang bersangkutan. Di antara rumusan kurikulum tahun 1984 memuat hal strategis sebagai berikut. 1. Program kegiatan kurikulum madrasah, MI, Madrasah Ibtidaiyah, MTS, Madrasah Sanawiyah, dan MA, Madrasah Aliyah tahun 1984 dilakukan melalui kegiatan interkurikuler, kokuler, dan ekstrakurikuler baik dalam program inti maupun program pilihan. Yang kedua, proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memerhatikan keserasian antara cara seseorang belajar dengan apa yang dipelajarinya.
Yang ketiga, penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh untuk peningkatan proses dan hasil belajar serta pengelolaan program. Baik, sekian dari saya. Maaf apabila dalam penulisan makalah atau penyampaian makalah saya tidak bagus, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.